Sibuk kerja, kemarin kuliah baru lulus. Ada kejadian yang di luar dari skrip ini. Aku tuh ngerasa kayak aku harus nyempurnain ilmu yang aku dapat di D3 itu. Oh. Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Jadi hari ini Minggu santai dan sore gue sengaja meminta teman-teman untuk hadir di podcast On Ride Independent Training. Tujuannya adalah untuk memotivasi sesama teman-teman tugas akhir Aldila, dan Aldila ini kebetulan sudah kerja. Jadi nanti kita akan coba gali kenapa Aldila saya mohon datang dan saya telat menjemputnya hari ini. Jadi sorry banget Aldila, gue mix up banget dengan jadwal gue. Nah, jadi tujuannya sih sebetulnya Aldila kenapa kita invite teman-teman kita adalah untuk saling memotivasi. So buat gue sih prinsipnya adalah motivator tuh nggak perlu orang yang hebat bertitel banyak. At least teman-teman di sana dan Aldila sendiri bisa menjadi motivator bagi dirinya sendiri, Aldila ya. Seharusnya seperti itu, Aldila ya. Nah, karena kemarin ada kejadian yang di luar dari skrip ini sebetulnya nanti akan kita bahas tapi tidak terlalu detail. Dan message-nya adalah bagaimana seorang Aldila bisa overcome tantangan itu dan sampai pada titik ini. Oke, Aldila boleh kita perkenalan dulu. Aldila, nama, kesibukan. Iya, halo semuanya. Nama aku Aldila Firly, biasa dipanggil Aldila Firly. Aldila Firly, oke. Biasa dipanggil Aldila. Oke. Umur 22 tahun. Oke, 22 tahun. Terus kesibukannya lagi ini aja sih, kerja. Kemarin sambil kuliah, terus alhamdulillah udah lulus. Jadi sekarang sibuk kerja aja sih. Palingan sama hobi-hobi aja. Sibuk kerja, kemarin kuliah baru lulus, udah lulus akhirnya. Sama hobi apa nih kalau boleh tahu? Hobi ini sih lagi suka masak sama make up. Oh, masak sama make up. Masaknya belum ngerasain, make upnya sudah terlihat. Oke, so masak dan make up, oke, itu hobi Aldila. Aldila, terlepas dari hobi, kalau boleh tahu kesibukannya sekarang bekerja di konsultan pajak. Konsultan pajak. So pada saat bicara konsultan pajak, kita boleh mundur sedikit nggak sih? Sebetulnya kemarin background studinya apa sih? Jadi kemarin aku D3 dulu di administrasi perpajakan jurusannya. D3 administrasi perpajakan, negeri swasta? Negeri di UI. Negeri di UI, kemudian melanjutkan. Baru setelah itu lulus 2020, baru ngelanjutin S1-nya ekstensi di UPH, jurusan Jurusan akuntansi. Oke, so Aldila ini backgroundnya D3 administrasi pajak negeri UI dan kemudian melanjutkan S1 akuntansi UPH. Oke. Aldila, pertanyaannya adalah waktu D3 sudah kerja tapi ya? Enggak, belum. Oh, belum bekerja. Oke. Jadi pas di saat ongoing D3 ke S1 ya sambil kerja ya? Iya, baru pas lulus D3, udah ada jasa D3-nya, baru ngelamar terus kerja terus sambil S1. Nah, pertanyaannya Aldila, udah kerja sambil ngelamar S1. Pertanyaannya kenapa mesti dilakukan simultan berbarengan? Kenapa lu nggak fokus dulu kerja? Karena ini sih, kan kalau D3 itu kan lebih ke praktik gitu kan. Ya. Nah terus aku tuh ngerasa kayak aku harus nyempurnain ilmu yang aku dapat di D3 itu. Oke. Terus jadi akhirnya aku lanjut ke S1 supaya ilmunya tuh lebih kalau S1 kan lebih makro gitu kan. Oke, betul. Saya setuju. Gitu. Terus samping itu kan juga dengan ngelanjutin S1 juga bisa meningkatkan ke jenjang karir gitu. Jadi aku bisa membuka peluang karir aku di masa depan. Oke, membuka peluang karir di masa depan. So, sementara Aldila sedang berjuang ya menjadi pejuang cuan gitu ya. Kemudian juga sambil meneruskan S1 karena ada peluang yang ingin diraih di kemudian hari. So far, family support atas keputusan itu, sekolah sambil kerja? Support banget, malah mama yang mama. Gitu. Oke, malah mama. Nah, Aldila, kalau misalkan dilihat lagi bahwa sambil sekolah bekerja dan kemudian sambil nyusun skripsi ya, sambil nyusun tugas akhir, tantangan terberat apa sih? Tantangan terberat manajemen waktunya sih. Waktunya. Perlu kayak pinter-pinter bagi waktu, yang mana yang harus
dikerjain duluan, mana Oke. yang urgent gitu kan, mana Oke. yang bisa dikerjain nanti gitu. Oke. Terus ini sih kalau untungnya ya di kantorku tuh ada ketentuan baru gitu Oke. Pak. Jadi kalau misalnya di kantorku itu tuh jam kerjanya fleksibel. Oke, jam kerjanya fleksibel. Jadi kalau misalkan berangkat lebih awal gitu, pulangnya akan lebih awal lagi gitu. Oke, kalau pulang berangkat lebih. Jadi tinggal kita yang ngatur ya. Kalau memang kita misalkan ada kuliah sore, maka kita bisa berangkat lebih awal supaya bisa pulang lebih Iya awal. benar. Jadi untungnya aku diuntungkan dengan adanya itu Iya, gitu. betul, Jadi ada kalau waktu. misalkan ada kelas malam gitu kan Ada jam kelas 7, malam? aku bisa ngejar sampai di rumah. Jadi bisa fokus kan Oke. kuliahnya gitu. Oke. Paling yang tricky tuh waktu pas skripsi sih. Karena kan kalau misalkan skripsi harus benar-benar fokus dan perlu teliti gitu kan. Yes, fokus jadi- dan perlu teliti. Jadi kayak kalau misalkan kayak weekday gitu pulang kerja tuh kadang-kadang capek jadi nggak fokus gitu. Makanya kalau misalkan skripsi kalau aku sih ngorbanin weekendnya gitu. Ngorbanin weekend. Mm-mm. Oke. Nah itu dia guys, jadi memang tidak semudah itu juga bekerja sambil kuliah. Tapi seorang Aldila mampu untuk melakukan manajemen waktu dan mengorbankan weekendnya seperti itu ya Aldila ya. Karena terbukti sekarang sudah selesai semua. Nah sebelum itu dia guys, mungkin kalau Aldila mau minum dulu. Nggak- Gitu, Pak. sorry Mas. Bukan sponsor jadi nggak usah diangkat. Nah Aldila, kalau misalkan sudah selesai dengan tugas akhirnya, kemudian sekarang sudah selesai S1 pekerjaan, kalau boleh tahu skop pekerjaan di konsultan pajak ngehandle apa? Apakah klien pribadi atau klien badan atau gimana? Kalau di konsultan pajakku sendiri kan ada beberapa divisi kan. Beberapa divisi. Kayak ada compliance, ada dispute gitu, Oke. atau transfer pricing atau Oke. accounting. Kalau aku sendiri tuh di bagian transfer pricingnya. Di bagian transfer pricing, keren loh guys. Udah cantik, konsultan pajak, lalu transfer pricing. Oke, terus? Jadi job desk-nya lebih ke kayak menganalisa harga wajar dari suatu perusahaan itu. Oke, gitu. menganalisis harga wajar dari suatu perusahaan. Oke. Mungkin kalau ada transaksi induk anak atau gitu kali ya? Iya, Oke. Oke guys, pelajarannya kita tinggalin dulu. Nah, Aldila ada di bagian divisi transfer pricing, konsultan pajak yang waktunya adjustable. Aldila boleh sharing sebentar nggak sih ke teman-teman apa yang menurut Aldila bisa di-share pada saat seleksi? Jadi buat mungkin teman-teman mau interview kerja, mau mencoba masuk ke dunia pekerjaan yang pasti berbeda dengan dunia kuliah, apa yang bisa di-share seorang Aldila pada saat melakukan interview kerja? Kalau waktu interviewku itu, oh ya sebelumnya tuh aku udah pernah magang juga kan di D3. Oh, udah pernah magang? Jadi kalau di D3 itu syarat kelulusan itu harus magang dulu, bikin tugas akhirnya tuh dari magangnya itu. Oke. Jadi kalau waktu aku interview itu, aku ngejelasin kayak job desk waktu aku magang tuh gimana Oke. gitu. Terus apa yang aku dapetin pas magang itu. Magangnya di KAP berarti ya? Di konsultan pajak juga. Oh, konsultan pajak juga. Oke. Oh, nggak selalu di KAP ya? Enggak. Oke, magang di konsultan pajak. Kemudian pada saat interview dijelasin lagi gitu ya, apa yang udah jadi job desk-nya. Iya, terus lebih ke kayak pengalaman organisasi juga. Pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi misalnya pernah organisasi BEM atau HIM atau gimana Oke. gitu kan. Terus juga ini sih kayak sertifikasi. Sertifikasi teman-teman. Oke. Kayak misalkan ikut seminar atau ikut, kalau di pajak itu kan ada pelatihan brevet kan. Iya. Waktu itu aku juga ngejelasin gitu sih. Oke. Jadi itu benar-benar ditanya ya Aldila. Jadi bukan hanya masalah lu ngerjain apa aja di company sebelumnya, tapi juga sampai sertifikasi kemampuan organisasi ya. Oke, dan Aldila sekarang sudah ada di company itu. Nah itu dia teman-teman yang bisa di-share Aldila, persiapan buat ya selain Outlook dan segala macam ya, tapi juga ada pengalaman sertifikasi, kemudian organisasi, dan kalau memang sudah ada pengalaman sebelumnya. So far di company ini konsultan multinasional atau konsultan nasional? Nasional. Oke. Aldila, apa yang mau dicapai 5 tahun lagi dari sekarang? Kalau untuk 5 tahun dari sekarang itu aku kan baru lulus S1 nih. Baru lulus S1. Terus aku pingin kayak banyakin lagi sih kayak sertifikasi kayak mau ikut USKP gitu kan, supaya Wow, keren. pinginnya sih gitu. USKP. Gitu kan. Oke, USKP. Karena kan kerja di konsultan pajak berarti kan butuh
butuh USKP juga gitu Iya. sebenarnya gitu. Mungkin boleh dijelasin USKP ke teman-teman? Jadi kalau misalkan di konsultan pajak tuh ada namanya ujian sertifikasi konsultan pajak. Ujian gitu. sertifikasi konsultan pajak USKP. Jadi baru bisa disebut konsultan pajak kalau udah ada USKP. Keren guys, keren. Ini kayak gitu sih. Keren, nggak salah ya gue manggil Aldila ya untuk motivator ya. Nah, Aldila USKP. Nah, itu salah satu aspek pendidikan teman-teman. Jadi pendidikan itu bukan hanya masalah ya ikut kuliah jenjang D3, S1, S2 dan bla bla bla, tapi juga pendidikan itu segala macam aspek ya, pelatihan, sertifikasi seperti itu. Nah, itu yang akan diambil oleh Aldila. 5-10 tahun lagi apakah bercita-cita ingin membuka konsultan pajak sendiri? Kalau USKP? Kalau India niat, nanti mungkin nanti. Kalau niat sih ada. Niat ada. Cuma kalau untuk sekarang tuh masih butuh kayak pengalaman. Jam terbang. Bener. Semakin banyak ketemu case, ketemu klien, itu akan menambah pengalaman Aldila. Dan sekarang Aldila sedang memupuk itu supaya nanti mungkin kelak in the end ya kita nggak tahu 10-15 tahun lagi mungkin soal Aldila akan membuka konsultan pajak sendiri. Nanti kalau udah jadi BKP kita undang lagi ke teman-teman. Nah, itu dia. Wajib sharing. Nah, Aldila, oke, semoga lancar dengan cita-cita. Saya mau mengulik sedikit dan nggak ada di skrip. Kemarin sidangnya sempat challenging ya. Sidangnya Aldila sempat challenging. Nah, kita nggak mempermasalahkan why-nya karena itu adalah proses dan semua pasti akan melewati itu. Tapi saya katakan challenging karena seorang Aldila mampu untuk mengovercome ini dalam hitungan minggu ya kalau nggak salah ya. Hanya beberapa minggu kita perbaiki karena ada opsi lagi kan mau diperpanjang lagi. Nah, sebetulnya Aldila, apa yang membuat seorang Aldila gue harus bisa selesai dalam hitungan minggu ini atau 2 minggu ini? Apa yang menjadi dorongan utama Aldila untuk mampu? Karena kan bisa jadi seorang Aldila juga mungkin aduh gue udah hopeless, terus kalau nggak mungkin sedih, nangis segala macam ya. Terus kenapa seorang Aldila mampu untuk oke, gue harus selesai dalam waktu hitungan beberapa minggu ini? Sebenarnya lebih ke kayak motivasi diri sendirinya tuh kayak udah dapet kesempatan peluang buat tulus gitu kan. Kalau disia-siain, kalau misalkan nyerah gitu aja kayak sayang banget gitu kan. Udah banyak waktu yang keluar gitu, terus kayak uang juga keluar gitu. Pastinya nggak mau banget nyanyiin kesempatan ini dan nggak mau bikin orang kecewa dan diri sendiri kecewa juga. Betul. Jadi mau nggak mau dari 2 minggu itu, 3 minggu 2 minggu itu tuh ya harus benar-benar di-push walaupun emang kayak rasanya tuh kayak kecewa banget, sedih banget, emosional banget lah pokoknya di minggu-minggu itu. Iya, paham. Cuma kayak ya mau gimana lagi gitu, nggak mau terbuang sia-sia lah, pokoknya kesempatan ini harus dikerjain benar-benar inilah. Iya. Semangat. Semangatnya langsung turun nada. Tapi anyway, karena gue memperhatikan sekali itu air mukanya Aldila memang udah cukup emosional, bukan emosional marah tapi emosional ya semua lah ya. Ada sedih juga dan segala macam, tapi dan kita kan nggak sebetulnya pada saat itu, waktu itu kita nggak pernah tahu bahwa ini bisa gue kerjain nggak sih, gitu kan. Tapi seorang Aldila bilang yes, Aldila bisa. Nah jadi Aldila baru bisa merasakan apa sih, pernah ada jargon yang kesuksesan adalah pokoknya itulah ya, kesuksesan adalah kegagalan yang tertunda atau something like that lah ya. Nah jadi ya ada delaying sedikit dari proses sidang kemarin Aldila, tapi in the end Aldila mampu tidak patah semangat, konsisten untuk mampu menyelesaikan tugas akhirnya. So salut untuk seorang Aldila dan perempuan-perempuan di sana yang tough, saya bilang gitu ya. Kenapa tough? Karena ya Aldila sambil kerja menyelesaikan studi dan challenging kemarin sidangnya. Seperti itu Aldila, terima kasih. Nah Aldila, kira-kira nih apa yang mau di-share buat teman-teman ke sana? Gue paling males banget closing sebelum teman-teman karena gue paling banyak. Jujur ini Aldila, kita bimbingan online ya Aldila ya? Online full. Dan ini gue baru pertama kali ketemu Aldila di dalam podcast ini. Aldila, apa sih yang mau di-share buat teman-teman di sana? Artinya terkadang Aldila, semua teman-teman di sana tidak bisa mengekspektasikan sesuatu sesuai dengan harapannya. Ada up and down-nya, ada yang sambil kerja, ada yang mungkin sedang skripsinya mungkin gue stop aja dulu. Apa seorang Aldila yang mau di-share ke teman-teman di sana? Jadi buat teman-teman di sana yang lagi kerja sambil kuliah ataupun kuliah sambil ngapain gitu kan, ini sih tetap tanamkan semangat dan motivasi buat pingin lulus.
karena kayak pasti ada struggle-nya, pasti kalau misalkan lagi ngerjain skripsi atau mau apa itu pasti ada struggle-nya. Yang penting kayak semangat, dan itu sih kayak jangan nyanyain kesempatan yang ada, kayak manfaatin kesempatannya semaksimal mungkin. Dan ya itu sih. Semangat. Poin pertama dari Aldila, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah ada. Ya, itu dia teman-teman closing dari Aldila untuk teman-teman di luar sana yang sedang menyusun tugas akhir sambil bekerja dan mungkin ada struggle-nya. Kalau kata Aldila, semoga kehadiran Aldila di sini bisa menyemangati teman-teman selesai tugas akhirnya, skripsinya ataupun yang sedang diperjuangkan saat ini. Aldila, thank you banget udah hadir di podcast ini. Semoga mampu menjadi motivator, minimal menjadi motivator bagi teman sendiri. Karena buat saya sih sebetulnya motivator itu timbul dari diri kita sendiri lah. Gitu. Baru kita melihat ke luar sana. Karena itu menjadi fundamental. Seperti itu Aldila. Aldila, thank you banget udah hadir di podcast ini. Terima kasih udah berbagi. Sukses untuk pekerjaan, cita-cita, karir, jodoh. Sukses dan sehat selalu. Dan salam hormat untuk kedua orang tua, untuk keluarga besar. Guys, that's all for today bersama Aldila. Bye-bye.